Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Teman-teman dan adik-adik, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, masih semangat untuk belajar kan? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita ini merupakan materi tema 4 subtema 3 kelas 5 semester 1. Apa pengertian dari gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Bentuk objek pada gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda di sekitar kita. Nah, ini contoh dari gambar cerita. Lalu, apa saja bentuk dari gambar cerita? Yang pertama yaitu berupa komik. Komik adalah karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Nah, ini contoh dari komik. Bentuk gambar cerita yang kedua yaitu cover. Cover adalah sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku atau majalah sehingga terlihat menarik. Nah, ini contoh dari gambar cover majalah. Bentuk gambar cerita yang ketiga yaitu majalah. Majalah atau surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut disebut vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang berfungsi untuk menghias. Nah, ini contoh dari gambar vignette. Bentuk gambar cerita yang keempat yaitu cerita bergambar atau cergam, cerita pendek atau disingkat cerpen, dan lain-lain. Yang A yaitu cergam atau cerita bergambar adalah cerita yang dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, ini contoh dari cerita bergambar. Bentuk gambar cerita yang pertama tadi cergam, yang kedua adalah cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah prosa fiktif yang mengisahkan tentang peristiwa dan konflik yang dialami tokoh secara singkat dari awal hingga akhir penyelesaian konflik. Nah, ini contoh dari cerpen. Bentuk gambar cerita yang kelima yaitu pamflet. Pamflet adalah tulisan yang disertai gambar atau tidak tanpa penyampulan atau penjilitan yang dicantumkan dalam selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya lalu dipotong atau dilipat sehingga terlihat lebih kecil. Nah, ini contoh dari pamflet. Bentuk gambar cerita yang keenam yaitu kartun. Kartun adalah tampilan ekspresi lucu. Lalu bentuk gambar cerita yang ketujuh yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar sebuah objek nyata dengan ciri khas dilebih-lebihkan. Nah, ini contoh gambar kartun Mickey Mouse. Yang ini contoh gambar kartun dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Bentuk gambar cerita yang ke-8 yaitu brosur. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Nah, ini contoh dari brosur. Bentuk gambar cerita yang ke-9 yaitu poster.
Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat gambar, tulisan, atau keduanya pada kertas berukuran besar atau kecil. Poster biasanya ditempelkan pada sebuah dinding. Poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, propaganda, sosialisasi, dan dekorasi. Nah, ini contoh dari poster tentang coronavirus. Bentuk gambar cerita yang ke-10 yaitu petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan berfungsi memberitahu pembeli atau konsumen cara menggunakan suatu barang. Nah, ini contoh dari petunjuk penggunaan LPG 3 kg. Lalu apa fungsi dari gambar cerita? Fungsi yang pertama yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, ini contoh dari gambar cerita di mana sebuah cerita ketika diberi gambar maka akan lebih menarik atau lebih artistik. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama adalah menentukan tema, ide, gagasan yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utama dan tokoh pembantu dalam gambar cerita. Yang ketiga, membuat alur sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang keempat, memulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum menggambar? Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Alat dan bahan tersebut disesuaikan dengan jenis teknik menggambar yang dipilih. Teknik menggambar itu ada dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Nah, yang pertama adalah teknik kering. Dengan teknik ini tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Gambar cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Alat dan bahan yang digunakan pada teknik kering antara lain pensil, krayon atau pastel, dan spidol. Nah, ini contoh alat dan bahan yang digunakan untuk teknik kering. Yang kedua yaitu teknik basah. Pertama, dibuat dulu sketsa gambar pada sebuah kertas, lalu diberi warna sesuai media yang sudah ditentukan. Alat dan bahan yang digunakan pada teknik basah antara lain cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet atau wadah cat air. Nah, ini contoh alat dan bahan untuk teknik basah. Lalu persiapan yang kedua yaitu membuat sketsa gambar berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa dan menyelesaikan gambar cerita. Yang keempat, mewarnai gambar. Nah, ini contoh membuat sketsa gambar. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman dan adik-adik, di akhir video ini saya akan kutipkan satu ayat suci Al-Quran sebagai dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat adik-adik dan teman-teman yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.